Dana korupsi SYL mengalir ke Nasdem, Ahmad Syahroni akan dihadapkan ke persidangan. KPK buka peluang panggil anggota DPR Republik Indonesia dan jadikan keluarga SYL tersangka. KPK sita kantor Partai Nasdem di Sumatera Utara. Korupsi Bupati Probolinggo mencapai 149 miliar rupiah dan TPPU 90 miliar rupiah. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni diduga pernah diberi uang oleh ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Diduga uang tersebut adalah hasil gratifikasi SYL. Jaksa KPK Mayer Simanjuntak mengatakan pihaknya membuka peluang untuk memanggil Ahmad Syahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni berpotensi dipanggil ke persidangan untuk dimintai keterangan terkait kasus gratifikasi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Jaksa KPK Mayer Simanjuntak mengatakan pihaknya membuka peluang untuk memanggil Ahmad Syahroni. Mayer mengatakan kehadiran Syahroni diperlukan untuk didalami terkait aliran uang dari SYL ke Nasdem. Mayer mengatakan Syahroni telah mengembalikan uang sekitar 850 juta rupiah ke KPK. Dia mengatakan uang itu diduga diberikan SYL ke Nasdem untuk keperluan pendaftaran Bacalek. Di situ disebut barang buktinya diterima dari SYL. Keperluannya adalah keperluan untuk pendaftaran Bacalek. Kita lihat itu kejadiannya di 2023, pertengahan sampai akhir. Dia menyinggung itikat baik pengembalian uang tersebut oleh Syahroni. Dia mengatakan kehadiran Syahroni dalam persidangan diperlukan untuk mencocokkan terkait penerimaan dan pengembalian uang dari SYL ke Nasdem tersebut. Sebelumnya, Ahmad Syahroni telah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Syahrul Yassin Limpo. KPK mencecar Syahroni soal aliran uang korupsi ke Partai Nasdem. Kabaks Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penyidik juga mencecar Syahroni soal uang 800 juta rupiah dari SYL. Ali menyebut dari pengakuan Syahroni uang itu sudah dikembalikan. Syahroni telah diperiksa pada Jumat 22 Maret 2024 lalu. Usai diperiksa, Syahroni mengatakan penyidik KPK menyarankan Nasdem mengembalikan 40 juta rupiah yang diberikan SYL. Dia mengatakan Nasdem juga menerima 820 juta rupiah dari SYL. Namun katanya duit itu sudah dikembalikan ke KPK lebih dulu. Ada beberapa pertanyaan, mungkin teman-teman nanti bisa tanya ke penyidik langsung, tapi so far terkait dengan TPPU-nya SYL. Penambahan yang tadi pagi sudah saya kasih tahu, ada 40 juta yang perlu dikonfirmasi dan penyidik sudah menyarankan untuk pengembalian hari ini untuk segera ditransfer ke virtual account. Oh, 800 juta itu berarti dari SYL juga? 820 juta dari SYL, sama 40 juta. Oh ya, jadi di persidangan sebelumnya terkait aliran dana, di dakwaan kita juga sudah ada memasukkan ya, tetapi kemudian di perkembangan penyidikan yang TPPU dan juga sudah diterangkan pada saat persidangan sebelumnya ada saksi dari Sugeng Priyono, seingat saya namanya ya, dan nanti itu bersesuaian dengan beberapa BAP, saksi,
Joyce dan nantilah kita ungkap. Intinya memang sudah diakui bahwa uang mengalir itu nilainya 850 juta rupiah di luar yang didakwakan 40 juta itu. Nah, kemudian apakah benar? Kami meyakini selain ada alat buktinya benar, di situ juga dari pihak Nasdem dalam hal ini Pak Ahmad Sahroni, ya kita kan sudah lihat beritanya ada penyetoran uang senilai 850 juta rupiah itu, sehingga kita sangat yakin dengan alat bukti yang kita punya dan bersesuaian. Tetapi memang sudah ada itikat baik dari Partai Nasdem melalui Pak Ahmad Sahroni, yaitu bendumnya kan, telah mengembalikan menyetor kepada kas KPK. Nah, nanti perkembangannya untuk persesuaian, jika dimungkinkan nanti kita akan mencoba menghadirkan beliau agar kita bisa meng-cross-check keterangan saksi dan juga bukti setoran itu apakah sudah betul ada, nanti akan dikemanakan uangnya. Kira-kira kalau yang terkait Nasdem itu ya. Gitu. Saya kembali lagi menyampaikan kita punya timeline persidangan ya, kita belum sampai ke situ. Yang jelas alat bukti mengenai aliran dana itu kan sudah dijelaskan ada saksi sebelumnya, dan Pak Sahroni sendiri sudah diminta keterangan di penyidikan. Ada bukti pengiriman mengenai uang yang telah dikembalikan. Nah, nanti kita akan mendalami kenapa uang itu dikembalikan, kan begitu. Kalau dari saksi, keterangan saksi dan barang bukti yang kita lihat, karena uang 850 juta rupiah itu ternyata berkaitan dengan pencalonan bacalek. Nah, di situ disebut barang buktinya diterima dari SYL. Keperluannya adalah keperluan untuk pendaftaran bacalek. Kita lihat itu kejadiannya di 2023 pertengahan sampai akhir. Jadi nanti apakah kaitannya uangnya diberikan secara tidak sah sehingga Nasdem mengembalikan, yang nanti selain kita bisa menyimpulkan, alat bukti sebisa mungkin kita hadirkan. Kalau waktunya masih memungkinkan, timeline kita masih mencukupi, bisa saja kita menghadirkan orang yang mengembalikan. Anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia yang diduga menerima tunjangan hari raya atau THR dari pihak Kementerian Pertanian, bahkan keluarga ex-mentan Syahrul Yassin Limpo juga menikmati hasil dugaan korupsi ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Semua pihak tersebut berpotensi akan dipanggil sebagai saksi dalam persidangan SYL. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk menghadirkan anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia yang diduga menerima tunjangan hari raya THR dari pihak Kementerian Pertanian atau Kementan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi ex-mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Tidak hanya itu saja, KPK juga membuka peluang untuk menjadikan keluarga SYL sebagai tersangka kasus turut menikmati hasil korupsi. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK bakal mempertimbangkan perlu atau tidaknya para anggota DPR itu untuk menjadi saksi dalam sidang perkara korupsi SYL. Dugaan aliran dana THR dari Kementan ke sejumlah anggota Komisi 4 DPR ini terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi SYL pada Senin 29 April 2024 lalu. Ali mengatakan, jika fakta persidangan yang terungkap itu dinilai cukup kuat untuk dikonfirmasi ke sejumlah anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia, maka jaksa KPK akan memanggil mereka sebagai saksi. Ali mengatakan, KPK pun telah memeriksa sejumlah anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia dalam penyidikan kasus dugaan korupsi SYL, antara lain Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia Sudin dan Vita Ervina. Penyidik KPK juga telah menggeledah kediaman dua politikus PDIP tersebut pada November 2023 lalu. Ali menambahkan,
Dugaan adanya THR dari Kementan kepada anggota Komisi 4 DPR dapat dikategorikan sebagai gratifikasi maupun suap. Ia menjelaskan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang terkait dengan jabatannya tidak ada kepentingan langsung dan tidak dilaporkan dalam 30 hari kerja ke KPK merupakan gratifikasi meskipun dana tersebut diberikan oleh sesama penyelenggara negara. Sementara penerimaan itu bisa terindikasi suap jika terdapat kepentingan langsung mengingat Komisi 4 DPR Republik Indonesia merupakan mitra Kementan. Jika KPK menemukan bukti lain bahwa uang itu bersumber dari penyalahgunaan anggaran, perkara tersebut akan diselesaikan. Lalu, KPK membuka kemungkinan keluarga Syahrul Yassin Limpo dapat dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebab mereka turut menikmati hasil uang haram yang didapat SYL dari malak kebawahannya di Kementerian Pertanian. Ali menjelaskan, apabila seorang penyelenggara negara dalam hal ini adalah SYL menerima suap atau gratifikasi bahkan pemerasan jabatan dan hasilnya menjadi nilai yang dapat dinikmati. Alhasil semua orang yang terlibat bisa disangkakan dengan TPPU. Diketahui dalam sidang perkara pemerasan dan gratifikasi SYL terungkap sejumlah aliran uang. Hasil uang tersebut turut dinikmati oleh keluarganya. Seperti pada saat SYL yang mendanai acara sunatan untuk cucunya. Lalu salah satu anaknya yang merayakan pesta ulang tahun yang nilainya bisa mencapai 100 juta rupiah. Lalu ada juga uang SYL hasil memeras anak buahnya untuk membelikan 1 unit mobil Innova tahun 2022 dan diserahkan ke anak putrinya Indira Sundatita Syahrul Putri. Mobil itu dibeli lunas dengan harga yang ditaksir 500 juta rupiah. Penetapan tersangka oleh KPK terhadap Bupati Labuan Batu Erik Atrada Ritonga berlanjut pada penyitaan kantor DPC Partai Nasdem Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Penyitaan dilakukan karena penyidik menduga kantor tersebut berasal dari uang korupsi. Kantor DPC Partai Nasdem yang beralamat di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, akhirnya disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya paksa tersebut berkaitan dengan proses penyidikan tersangka Bupati Labuan Batu Erik Adrata Aritonga. Ali lebih jauh merincikan tanah dan bangunan kantor DPC Nasdem yang disita itu seluas 304,9 meter persegi yang berlokasi di Kabupaten Labuan Batu. Penyitaan dilakukan karena penyidik menduga kantor tersebut berasal dari uang korupsi. KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Labuan Batu Erik Adrada Ritonga dan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka dijerat atas kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Labuan Batu, Sumatera Utara. Erik selaku bupati diduga mengintervensi dan ikut secara aktif dalam berbagai proyek pengadaan yang ada di beberapa SKPD di Pemkab Labuhan Batu. Ya, jadi benar hari ini
tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Labuan Batu, kemudian pejabat pemerintah kabupaten, serta beberapa pihak swasta. Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK. Maka kemudian turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini sejumlah sekitar 551 juta rupiah sebagai bagian dari dugaan penerimaan sementara ini yang disepakati yang kami temukan sekitar 1,7 miliar. Untuk selanjutnya, para pihak yang diamankan beserta barang bukti dimaksud dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Atas laporan dan pengaduan masyarakat tersebut kepada KPK, yang kemudian kami tidak lanjuti melalui pengumpulan bahan dan keterangan disertai informasi, sehingga dalam proses pemeriksaan dan telah dilakukan pembahasan ekspos di kedeputian maupun di pimpinan, sehingga perkara ini kami sepakati naik ke tahap penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, sehingga kami pun menetapkan para tersangka dalam kegiatan tertangkap tangan ini. Saudara pertama EAR, Bupati Labuhan Batu. 2. Saudara SR, anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu. 3. Saudara ES, swasta. 4. Saudara FS, swasta. Jadi semula kasus ini berawal dari penerimaan hadiah atau suap, tetapi suapnya dalam suap pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu kami tentu kemudian akan terus mendalami dugaan-dugaan perbuatan ikutannya, karena suap dalam PBG tentu di dalamnya pasti ada rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa yang memungkinkan kemudian kami masuk kepada pasal 2 dan pasal 3 dalam PBG-nya. Masih terkait kebutuhan proses penyidikan ini, tim penyidik kemudian melakukan penahanan kepada saudara tersangka EAR, RAR, FS, dan ES masing-masing untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024 di rutan KPK. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan kepala desa, mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari akan kembali menjalani sidang kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mencapai 149 miliar rupiah. KPK mengatakan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan gratifikasi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari atau PTS dan lainnya akan segera disidangkan. KPK juga mengungkap nilai dari dua perkara tersebut. Sepanjang proses penyidikan, diperoleh nilai penerimaan gratifikasi mencapai 149 miliar rupiah yang kemudian
diubah hingga disamarkan melalui TPPU dengan nilai mencapai 90 miliar rupiah. Adapun KPK telah menyerahkan tersangka dan barang bukti dalam kasus gratifikasi dan TPPU. Diketahui KPK sebelumnya telah menyita aset 104,8 miliar rupiah terkait kasus dugaan TPPU tersangka Puput Tantrianasari. Aset itu terdiri atas emas hingga tanah. Ali tak menjelaskan detail lokasi aset yang disita. Dia mengatakan aset itu terdiri atas tanah, bangunan, emas hingga kendaraan. Aset-aset dimaksud diantaranya berupa tanah dan bangunan, emas, uang tunai, dan kendaraan bermotor, kata Ali. Dia mengatakan KPK akan membuktikan aset yang disita itu terkait dengan perkara dugaan korupsi dan TPPU. Ali Fikri mengatakan KPK akan berupaya agar aset-aset itu dirampas untuk negara. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.